Nah, yang paling penting adalah fakta yang menarik soal kumis nih. Coba kalian komen dan pendapat kalian gimana. Ini pendapat gue pribadi ya. Kalau kita bicara soal halo minasan, ketemu lagi barengan gue Ikram Afro di channel YouTube ini. Terima kasih lagi bener-bener buat teman-teman yang langsung nonton, yang udah aktifin loncengnya, yang pasti komen Bang gua first dan lain sebagainya. Gue ucapin terima kasih. Dan video kali ini kita bakal ngebahas tentang Boruto di chapter 55. Kira-kira ada misteri apa di balik chapter 55 yang kemarin baru aja rilis. Dan seharusnya kemarin tayang sih video ini, cuman karena 2 hari ini sibuk padat banget, gue capek banget, dan akhirnya gue luangin waktu dan akhirnya kita bisa produktif lagi di video kali ini. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas sesuai dengan judulnya, karena kemarin ketika gue live streaming bareng kalian ketika di chapter 55, kita bakal ngebahas bahwa ada salah satu gambar di mana setelah Kurama pergi dari tubuh Naruto, itu kumisnya hilang. Nah, pada hari ini kita bakal ngebahas alasan kenapa kumis Naruto hilang dan bagaimana sih kok orang-orang ada yang punya kumis, ada yang punya enggak. Nah, kita bakal bahas di video kali ini. Kalau gitu langsung aja kita mulai, tapi jangan lupa di follow Instagram Ikram Afro dan juga di subscribe dan juga aktifin loncengnya. Dan kalau gitu langsung aja kita mulai. Yes, beberapa hari ini sampai saat ini masih banget viral di TikTok, Instagram, dan juga YouTube tentang kematian Kurama di chapter 55. Banyak banget misteri-misteri yang harus kita pecahkan. Dari Masashi Kishimoto yang gila makin lama makin greget membuat nerf Naruto, sesuatu yang membesarkan dia gitu ya. Mulai dari Boruto dan juga Kawaki, Sasuke dengan Rinnegan-nya, Ishiki dengan Code, dan ternyata sekarang masalah baru, kita harus memecahkan tentang kumis Naruto yang hilang di chapter 55. Nah, kalau kita ngebahas tentang chapter 55 soal kumis deh ya, kita bakal soal kumis. Ada beberapa karakter di dunia Naruto juga ya sebenarnya bukan Jinchuriki, tapi dia juga mempunyai kumis, teman-teman. Di antaranya adalah Ginkaku dan juga Kinkaku. Gue sangat suka sebenarnya sama karakter ini, walaupun cuman sedikit ceritanya, tapi gue sangat suka dengan karakternya yang menurut gue keren aja gitu, dengan rambutnya gondrong ditambah kumisan terus kembar. Menurut gue kayak jadi keren sih sebenarnya, cuman kayak sayang banget ceritanya cuma sedikit. Sedikit cerita, Ginkaku sama Kinkaku itu sebenarnya bukanlah Jinchuriki dari Kyuubi, teman-teman ya. Tapi mereka itu sempat dimakan sama Kyuubi atau Kurama. Ketika mereka ada di tubuh Kurama, mungkin Kurama nggak ngunyah kali ya. Kalau ngunyah pasti mati, cuma ditelan doang. Jadi selama mereka ada dalam tubuhnya sambil menunggu zat asam dalam tubuh Kurama menghancurkan mereka, ternyata mereka malah makan cakra dan juga daging Kurama yang ada di dalam tubuh mereka gitu. Jadi secara nggak langsung itu masuk ke tubuh mereka dan mereka memiliki DNA dari Kyuubi, sehingga dia punya kumis dari Kyuubi sama seperti Naruto. Walaupun dia, sekali lagi gue bilang, mereka bukan Jinchuriki Kyuubi, tapi bisa jadi karena dia memakan sesuatu, memakan dagingnya, terus memakan cakranya si Kyuubi, dia memiliki DNA dari Kyuubi itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu karakter yang mempunyai kumis ataupun sedikit cakra Kyuubi di dunia Naruto. Yang kedua ada Uzumaki Kushina atau ibunya Naruto. Nah, Bang, kok ibunya Naruto nggak punya kumis padahal kan dia Jinchuriki? Nah, kalau bisa disamain nih, Kushina ini hampir bisa disamain sama Killer Bee menurut gua. Kenapa? Karena Kushina itu bukan dari kecil udah jadi Jinchuriki, tapi dia sudah dipersiapkan Konoha untuk menjadi wadah dari Kyuubi. Sama kayak Killer Bee. Killer Bee di negara petir, dia diseleksi bersama anak-anak lainnya, dan siapa yang kira-kira tubuhnya kuat untuk menampung ekor 8. Sama halnya dengan Kushina gitu. Nah, alasan sebenarnya orang-orang yang bisa punya kumis ataupun sebagian tubuh dari biju yang ada di tubuh mereka, baik ekor 1 maupun ekor 9, itu adalah karena faktor DNA, teman-teman ya, yang memang ketika seseorang yang tubuhnya diisi sama monster atau biju, ketika mereka punya anak, itu si anak itu sudah mempunyai gen. Jadi antara tubuhnya Kushina dan tubuhnya Kurama itu sudah menyatu, dan ketika mereka gabung punya anak, anaknya ini sudah mewarisi DNA dari si Kurama tersebut. Atau mungkin kayak monster-monster lain, tapi kayaknya nggak ada sih yang kayak Naruto ya, hanya Kushina dan juga Naruto doang. Atau bisa dibilang Naruto Jinchuriki satu-satunya yang mungkin mempunyai kumis atau yang dilahirkan dari Jinchuriki Kyuubi ya, gitu sih menurut gua. Nah, sama halnya tadi gue bilang dengan Killer Bee ya, itu alasan yang kedua dari Kushina. Nah, tapi kita coba flashback lagi dengan istrinya Masashi Kishimoto, istrinya Hashirama Senju ya, ataupun Jinchuriki pertama yang menampung Kyuubi dalam tubuhnya, dia juga nggak punya kumis. Karena balik lagi, Kurama ditangkap sama Hashirama, terus dimasukin ke tubuhnya istrinya, dan istrinya juga sudah dewasa. Jadi balik lagi ya, Kushina dan juga istrinya si Hashirama Senju itu memang dijadikan wadah
tapi ketika sudah dewasa, bukan dari bayi, dan tidak ada keturunan DNA dari Jinchuriki sebelumnya. Oke, itu alasan yang kedua. Terus gimana bang soal Naruto? Naruto punya kumis, tapi kok Kushina dan juga istrinya Hokage pertama nggak punya kumis. Jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, DNA sangat mempengaruhi teman-teman ya. Jadi ketika Naruto ada di dalam perutnya Kushina atau lagi Kushina hamil, itu DNA si Kyuubi yang ada di tubuhnya Kushina dan juga DNA Kushina menyatu. Dan ketika Naruto lahir brojol, itu DNA-nya sudah nempel, sudah menyatu. Jadi wajar ketika Naruto lahir itu udah punya kumis teman-teman ya. Itu sih alasannya. Terus ada lagi nih, yang terakhir adalah Himawari dan juga Boruto teman-teman, dimana mereka juga bisa dibilang keturunan dari Jinchuriki. Sama sepertinya Kushina yang melahirkan Naruto, dan Naruto punya anak Boruto dan juga Himawari. Nah, keduanya sama-sama memiliki kumis, tapi mereka cuma 2 kumisnya. Kenapa? Kalau menurut gue pribadi, gue nggak tahu ini benar atau enggak ya. Kalau menurut gue pribadi, karena Hinatanya bukan Jinchuriki. Jadi perkawinan antara Jinchuriki dengan manusia biasa. Jadi bisa dibilang Himawari dan Boruto mewarisi itu. Tapi terlepas dari itu, memang faktor gen, seperti tadi gue bilang, Kushina yang memang sudah menyatukan antara gennya atau selnya dengan Kurama, dan Naruto yang memang sudah mempunyai sel tersebut ketika punya anak, ya nurun gitu bahasanya. Nah, tapi sebenarnya ada yang menarik di sini teman-teman. Terus kenapa di chapter 55 kumisnya Naruto hilang bang? Nah, ini prediksi menurut gue pribadi ya. Kalau misalkan teman-teman mau masuk kasih komentar, boleh komen di bawah menurut kalian gimana. Karena menurut gue balik lagi, gennya yang sudah masuk di dalam tubuh Naruto itu kan berupa cakra. Balik lagi, Kyuubi itu adalah kumpulan dari cakra-cakra, kan bisa dibilang kumpulan cakra-cakra jahat lah dulu ya pas masih bilang. Terus menyatu berbentuk jadi Kyuubi. Nah, cakra yang ada di tubuh Naruto atau DNA Kyuubi yang ada di tubuh Naruto adalah cakra. Dan ketika Kurama mati, Kurama itu kan bentuknya cakra, dia tuh buyar, pecah, balik lagi ke bumi ya. Sampai nanti suatu waktu mereka akan kumpul lagi jadi ngebentuk Kyuubi. Nah, menurut gue jadi faktornya adalah karena tubuh Kurama yang memecah atau udah nggak karuan lagi, cakranya udah misah, jadi cakra ataupun DNA-nya juga hilang. Itu sih menurut gue alasan kenapa kumisnya Naruto hilang. Tapi ada yang bilang juga kalau itu katanya salah gambar bang. Nah, gue nggak tahu sih, nggak mungkin sih kalau Masashi Kishimoto salah gambar. Gue juga nggak tahu karena belum ada konfirmasi lebih lanjut. Ya, gue juga nggak tahu. Coba kalian komen menurut kalian gimana. Nah, yang paling penting adalah fakta yang menarik soal kumis nih. Coba kalian komen dan pendapat kalian gimana. Ini pendapat gue pribadi ya. Kalau kita bicara soal bang, kalau kumisnya Naruto hilang, tapi kok kumisnya Himawari dan Boruto nggak hilang? Nah, ini yang menarik nih. Kalian harus ikutan komen ya. Kalau gue berpikir gini, kalau kita lihat case dari Minato atau Hokage keempat, ketika dia mati, itu dia menyegel sebagian cakra Kyuubi di dalam tubuhnya sebelum dia mati ketika dia ditusuk sama Kurama ya, bersama dengan istrinya yaitu Kushina. Nah, ketika dia di Edo Tensei, Minato bisa menggunakan cakra Kyuubi itu sendiri, ya kan? Nah, ini yang menarik. Seharusnya kalau di sekarang Naruto belajar dong dari perang shinobi ataupun dari ayahnya, dan bahkan mungkin Kurama juga seharusnya memberitahu Naruto bahwa nanti kalau lo punya anak, sebagian cakra gua simpen aja atau lock atau kunci di tubuhnya Boruto dan Himawari untuk menjaga diri mereka masing-masing. Gue berpikir kayak gitu. Seharusnya tadi gue bilang Naruto paham dong, belajar. Oh, berarti bisa dong ya sebagian cakranya disegel ke dalam tubuhnya Himawari, sebagian lagi ke tubuhnya Boruto untuk menjaga-jaga mereka kehabisan cakra dan lain sebagainya. Menurut gue ini bakal jadi potensi sih di akhir, bahwa ternyata kumis yang ada di tubuhnya Boruto dan Himawari itu ada sebagian cakra Kyuubi. Tapi kita belum lanjut lagi nih di chapter 55 nanti. Obrolan soal kayak gitu. Apakah mungkin Naruto udah tahu, santai aja Kyuubi hilang, tapi tenang aja sebagian cakranya masih ada di Boruto dan di Himawari, gue juga nggak tahu. Nah, di chapter 55 nanti di video selanjutnya gue bakal ngebahas nih teman-teman tentang Amado. Kayaknya ada sesuatu yang menarik tentang Amado di chapter 55 yang menurut gue bisa menjadi pengkhianat, dan alasan apa yang membuat Amado berkhianat kepada Konoha dan juga kepada Ishiki, dan apa tujuannya bakal gue jawab atau bakal kita sharing bareng-bareng di video selanjutnya. Ya, kalian komen gimana menurut kalian, nanti gue bakal bacain tentang chapter 55 tentang kumisnya Boruto. Gue Ikram Afro pamit, terima kasih. Jangan lupa follow akun Instagramnya Ikram Afro dan juga subscribe channel YouTube-nya Ikram Afro. See you and bye-bye.